Oke, baik, perkenalkan nama saya Sera Priyanti, NIM saya 411251110071. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari hukum internasional, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, serta hubungan negara dengan organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya di tingkat global. Hukum internasional muncul karena tidak ada satu negara pun yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Setiap negara saling membutuhkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan aturan bersama agar hubungan tersebut berjalan tertib dan adil. Nah, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara atau internasional yang bukan bersifat perdata. Subjeknya tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, individu dalam bentuk konteks hak asasi manusia dan kejahatan perang, serta entitas non-negara lainnya seperti Palang Merah Internasional. Karakteristiknya bersifat dinamis dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat global. Hukum ini mencakup hukum perang, hukum laut, hukum diplomatik, hingga hukum ruang angkasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum antar bangsa. Hukum antar bangsa adalah istilah lama yang digunakan untuk menyebut hukum yang mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara. Istilah ini banyak digunakan pada masa awal perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya sebelum istilah hukum internasional menjadi populer. Secara makna, hukum antar bangsa hampir sama dengan hukum internasional. Keduanya sama-sama membahas aturan yang mengatur hubungan antar negara. Namun, seiring perkembangan zaman, istilah hukum antar bangsa mulai ditinggalkan. Beberapa alasan mengapa istilah ini jarang digunakan saat ini adalah istilahnya dianggap kurang luas karena hanya menekankan pada bangsa, tidak mencerminkan perkembangan subjek hukum internasional yang kini mencakup organisasi internasional dan individu. Dalam dunia akademik dan praktik internasional, istilah hukum internasional dianggap lebih modern dan resmi meskipun jarang dipakai. Istilah hukum antar bangsa tetap penting untuk dipahami sebagai bagian dari sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, di sini ada ruang lingkupnya juga. Ruang lingkupnya adalah hukum antar bangsa merujuk pada hukum yang berlaku bagi bangsa dalam hukum mereka satu sama lain. Fokus penekanannya pada bangsa, nation, sebagai kesatuan antropologis, budaya, dan sosiologis. Nuansa historisnya, dahulu istilah ini digunakan saat batas-batas negara modern, seperti yang kita kenal sekarang melalui perjanjian
Westphalia belum terbentuk sempurna. Hubungan dijalin antar kelompok orang yang merasa memiliki identitas yang sama atau bangsa, bukan sekedar entitas administratif pemerintahan. Kelemahannya adalah di era modern, istilah ini dianggap kurang akurat karena bangsa bisa merujuk pada kelompok etnis yang tidak memiliki wilayah kedaulatan sendiri, misalnya bangsa Kurdi. Padahal hukum internasional memiliki kapasitas hukum yang hanya dimiliki oleh entitas berdaulat. Di sini ada yang ketiga, hukum antar negara. Hukum antar negara adalah hukum yang khusus mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain. Fokus utama dari hukum antar negara adalah negara sebagai satu-satunya subjek hukum. Ciri-ciri utamanya adalah ruang lingkupnya sempit karena hanya membahas hubungan negara dengan negara, tidak mengatur organisasi internasional seperti lembaga dunia atau regional, tidak mengatur individu seperti hak asasi manusia atau kejahatan nasional. Sebagai contoh, hukum antar negara biasanya mengatur sosial, perjanjian bilateral antar dua negara, hubungan diplomatik, penentuan batas wilayah. Namun, seiring perkembangan zaman, hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, hukum antar negara dianggap tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan dunia internasional modern. Di sini ada ruang lingkupnya juga. Hukum antar negara adalah hukum yang mengatur hubungan dengan negara lainnya. Sebagai subjek hukum utama, berfokus menekankan pada negara sebagai entitas politik yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Keterbatasannya adalah istilah ini dianggap terlalu kaku untuk digunakan saat ini. Jika hanya menggunakan istilah hukum antar negara, maka peran organisasi internasional seperti PBB atau individu dalam hukum internasional akan terpinggirkan karena mereka secara teknis bukan negara. Dan di sini manakah yang paling cocok dari ketiga tersebut? Dari ketiga istilah tersebut, hukum internasional law adalah istilah yang tepat, yang paling tepat dan paling luas diterima untuk digunakan di masa kini. Mengapa hukum internasional lebih unggul? Inklusivitas subjek. Dunia modern tidak lagi hanya digerakkan oleh negara, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah atau NGO, dan individu memiliki hak dan kewajiban di tingkat global. Istilah internasional mampu merangkul keragaman subjek ini, standar akademik dan praktik. Hampir seluruh literatur resmi perjanjian internasional seperti piagam PBB dan kurikulum universitas di seluruh dunia menggunakan istilah international law. Fleksibilitas objek. Masalah-masalah seperti perubahan iklim, perdagangan digital, dan terorisme siber tidak hanya terjadi antar negara secara fisik, melainkan melintasi batas-batas bangsa dan negara secara sistematik.
Kesimpulan perbandingannya adalah fokus utamanya relevansi saat ini, hubungan internasional, negara, organisasi, individu sangat relevan. Hukum antar bangsa, kelompok bangsa, atau etnos, sosiologis, historis, kurang teknis. Sedangkan hukum antar negara, hubungan diplomatik antar pemerintah terlalu sempit, mengabaikan non-negara. Meskipun dalam percakapan sehari-hari ketiganya sering dianggap sama, dalam studi hukum yang presisi, hukum internasional adalah pemenangnya karena sifatnya yang komprehensif terhadap dinamika global yang semakin kompleks. Nah, di sini saya akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Apakah hukum internasional termasuk hukum atau moral? Kita melihat dari pandangan bahwa hukum internasional adalah hukum. Mayoritas praktisi dan akademisi saat ini sepakat bahwa hukum internasional adalah hukum sejati, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum nasional atau hukum domestik. Keberadaan sumber hukum yang jelas, hukum internasional memiliki sumber-sumber formal yang diakui secara global, sebagaimana tercantum pada pasal 38 Piagam Mahkamah Agung Internasional atau ICJ, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Adanya institusi penegak, meskipun tidak memiliki polisi dunia memiliki Mahkamah Internasional atau ICJ, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, dan Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau intervensi militer. Kepatuhan negara Sebagian besar negara mematuhi ribuan perjanjian internasional setiap hari, seperti hukum penerbangan, pos, dan perdagangan. Bukan karena rasa kasihan atau moral, melainkan karena mereka merasa terikat secara hukum, opinio juris. Dan yang kedua, pandangan bahwa hukum internasional adalah moral atau morality. Pandangan ini biasanya dianut oleh penganut positivisme hukum ekstrim seperti John Austin. Ia berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah hukum, melainkan hanya moralitas positif internasional, ketiadaan kedaulatan tertinggi. Dalam hukum nasional ada pemerintah yang bisa memaksakan hukum. Dalam internasional, negara-negara dianggap berdaulat dan setara. Tidak ada atasan yang bisa memaksa negara kuat jika mereka tidak mau tunduk. Sanksi yang lemah jika sebuah negara besar melakukan hukum, seringkali tidak ada konsekuensi fisik yang nyata. Hal ini membuat hukum internasional terlihat seperti himbauan moral atau etika berperilaku antar bangsa saja, bertergantungan pada kemauan negara. Hukum internasional hanya berlaku bagi negara yang setuju untuk mengikatkan diri. Jika sebuah negara keluar dari perjanjian hukum tersebut, seringkali kehilangan taringnya. Perbedaan utama hukum dan moral dalam konteks global. Karakteristik hukum internasional, moralitas internasional. Sumber traktat, perjanjian tertulis, norma budaya, nurani, agama, sifatnya mengikat secara formal, mengikat secara batin,
Pelanggaran memunculkan tanggung jawab negara, memunculkan kecaman atau pengucilan sosial. Hukum internasional adalah hukum karena ia memiliki struktur, prosedur, dan konsekuensi yuridis yang formal. Namun, ia adalah hukum yang lemah jika dibandingkan dengan hukum pidana atau perdata di suatu negara. Tanpa dasar moral seperti rasa keadilan dan kemanusiaan, hukum internasional hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa makna. Sebaliknya, tanpa bentuk hukum atau perjanjian, moralitas internasional hanya akan menjadi perdebatan filosofis tanpa kepastian. Analoginya, hukum internasional itu seperti peraturan tak tertulis di sebuah klub elit. Tidak ada polisi di dalam ruangan, tapi jika ada melanggar aturan, Anda akan dikucilkan, kehilangan bisnis, atau bahkan diusir oleh anggota lainnya secara bersama-sama.